Gayeng. Jatim Heroes juga langsung ngebuang dari Uranusnya. Jateng Gayeng gua rasa ban Link gak sih? Link atau dia mau ngebuang SP? Karena kalau dia nggak ngebuang SP, kemungkinan SP bisa diambil juga sih. Kalau nggak SP Link, iya bener. Kalau nggak SP Link, tapi kayaknya lebih prefer ke Link sih kalau gua. Kecuali Jateng Gayeng punya strat buat nge-counter Link, tapi susah sebenarnya nge-counter Link. Tapi kenapa Link jadi di ini banget ya? Di hotband banget jadinya Link. Ya di hotband karena beberapa supportnya tuh udah banyak yang nggak efektif buat lawan dia sih kalau menurut gue. Kayak sekarang kan kalau lihat support yang dipilih kan Selena, Parsa, Popol, bukan hero-hero yang efektif buat lawan Link. Kalau dulu kan masih ada Nana, Valdir, Kaja. Kalau menurut gue karena itu sih. Tapi dua-duanya lepas. Esmeralda maupun Link. Gua atau first picknya Jatim. Esmeralda, Link, Cloud semuanya udah ada dulu. Pilih dah. Kayaknya dia akan lebih milihnya Esmeralda. Esmeralda kan hot first pick. Karena udah shadow pick soalnya. Iya hot first pick pak. Bahasa gue tuh ya. Bahasa lu tuh hot first pick. Esmeralda bener kayak pertama mulu. Dan selalu yang kiri di situ mulu pasti posisinya Esmeralda tuh di kiri situ terus. Apalagi kalau yang main si Rimo. Hilda. Ciao. Tadi ada yang main Hilda lagi. Siapa tadi main Hilda ya? Tadi main Hilda tuh Kufra. Kayaknya Jateng juga main Hilda tadi. Yang dibilang katanya coba-coba meta. Iya. Ya. Dan ada Chow Kufra yang sudah diamankan. Link gak laku seriously? Belum sih kayaknya, belum di pick. Kayaknya Jateng yang nge-pick deh. Kemungkinan besar sih Jateng kayaknya. Dia bakal nge-pick dari Linknya. Atlas Jawhead, Esmeralda ini 3 hero yang bisa jadi frontline banget ini. Gua atau Jateng dia mau Cloud atau mau Link. Gua sih lebih prefernya sih. Kayaknya kalau lu pakai Link tebal-tebal begini juga mager. Lu juga susah kabur, susah escape. Kari, Cloud. Kita udah lihat 2 kari yang gagal sih. Parsa terlebih dahulu diambil. Nah, gua atau Jateng Gayeng dia mau ngebuang apa dulu hyper carry-nya karena sama-sama belum punya hyper carry. Ngebuang Cloud gak sih? Selena ternyata. Sebenarnya tidak takut entah dia mau nge-pick hyper carry apapun. Selenanya punya sendiri. Tapi karena dia udah megang 2 support. Jatim Heroes harusnya supposed to be nih, dia bakalan nge-ban Link. Nah, kan nge-bannya Link. Cloud lepas, gua gak tau dia mau ambil apa Cloud enggak. Cloud kayaknya nggak bakal bermain dengan Assassin deh. Masih bisa Haya sama Lancelot sih sebenarnya. Tapi kalau ngeliat 3 hero awalnya udah mager gitu sih. Meskipun nanti bakal ada support yang satunya. Tapi sisa 3-nya tuh kayak mager kalau buat dikejar. Tuh kayak menurut gua Lancelot deh Jateng deh. Kari Cloud. Let's go. Menurut gue Lancelot sih. Agak susah escape soalnya. Boleh, export dulu. Export dulu yang diambil. Nah, naik pick dong. Harley loh. Lancenya diambil sama Jatim Heroes ternyata. Lancelot dia Jatim Heroes. Jateng Gayeng mau ngomong ngelawannya pakai Haya. Haya kalau mau ngelawan. Atau dia mau Hellcard. Leomord. Leomord bisa sih. Masuk Leomord. Tadi kan dia yang pakai kan Leomord. Nah itu. Leomord. Betul Bapak Jamal. Leomord hyper carry dari Jateng Gayeng. Kita lihat kali ini draftnya bisa atau tidak. Cuman quick predict Bapak Jamal. Let's go Jateng Gayeng. Dari draft? Iya. Itu dari draft tuh ya? Strong banget pak. Oke. Gue ngeliatnya ya. Iya sih. Gue setuju sih. Cuma tadi tuh gue baru keingetan kayak anjir gak udah. Kalau udah full. udah gak bisa dipakai. Udah gak bisa karena udah ada ketemu Lancelot dan segala macemnya. Lancelot, Kagura, Esmeralda dan kawan-kawan. Atlas juga. Susah lo nge-pick lagi. Terus mau diladuin Hayabusa. Kayaknya Hayabusa gak masuk sama line up sendiri. Jadi Leomord injak-injaknya tuh robot. Ya kita akan lihat aja lah gimana permainan game kedua. Apakah Jateng Gayeng bisa menyapu bersih 2-0 atas Jatim Heroes. Ataukah
Apakah bisa dibalikin menjadi 1-1 dan disamain menjadi 1-1 dan bisa dibalikin ke 2-1? kita lihat aja ya, sambil menunggu tentunya gue ingetin sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk mengeluarkan Smart Friends sebagai kuota utama kalian karena bonus kuotanya sampai 52 GB selama 1 tahun. Dan juga pastikan kalian bercukur dengan Gillette Mastery Turbo karena dan rasakan sensasi shaving terbaik. Dan pastikan juga kalian belanja di Indomaret dan juga menggunakan equipment gaming dari Razer. And yes, kita udah balik di game kedua dari Best of 3 series antara Jatim Heroes bakal bertemu dengan Jateng Gayeng setelah tadi game pertama dia mainin sama Jateng Gayeng. Leomord hyper carry. Masih bisa wings by wings, caps aja kan dari Son. Dulu, bahkan dari satu Leto Wanderer juga sih dari Leomord. Osiris. Dan bakal ngamanin dari satu masing-masing Leto Wanderer terlebih dahulu dari Jatim Heroes maupun Jateng Gayeng. Dan bakalan coba, dia bakal coba nyolong red buff. Jalan ke red buff, tapi jauh headnya tahu. Jauhnya tahu langsung buka ejector, masih ada bouncing ball juga. Playmaker harus berhati-hati. Playmaker masih bisa punya flicker ke belakang. Kamu harus berhati-hati. Tonrosnya cukup bagus dari Kira, kena 3 orang tapi kayaknya Parsianya masih bisa survive ternyata. Dia menggunakan Purify-nya. Request backup. Mau coba dibalikin, ditabrak balik blue buff-nya dari tim Jateng Gayeng, dibalikin menggunakan Tyrant Revenge. Bouncing ball tapi di belakang udah ada X-Board menggunakan fire missile-nya juga dalam bahaya. Sekarang Kaguranya, Saradeta apakah bisa keambil? Enggak, ternyata masih ada jauh head datang. Playmaker, Mammoth flicker ke belakang. Belum dikejar. ada korban. Bye-bye. Korban pertama Atlas, next target ke arah Mas. Double kill dari triple dong ini. Triple bisa ngasih, tapi masih ada wings by wings juga dibuat Kira, nggak punya ulti. Kira bye-bye. 3 tukar 1. Meskipun exportnya berhasil terpick off gitu kan dari JJ, tapi dapetin 3 kill berserta hyper carry-nya tim Jatim Heroes. Betul, tapi tadi jadi juga buff-nya berhasil diamanin sama Jateng kan, tetap kan. Itu kan awalnya dari mau colongan buff. Iya. Dan ini the worth banget, jadi bisa kita lihat juga pergerakan network-nya, kill-killannya mulai ninggalin dari level juga XP. Masalahnya artinya si Lancelotnya nggak punya buff sekarang. Iya. Lancelotnya nggak punya buff, sementara Leomord masih punya. Dan bakal jadi double. Iya, masih punya double buffnya dia. Momentum. Buat dapetin red buff ya dulu. Tadi Saradeta bakal coba buat curi-curi pandang sepertinya tapi gagal. Curi-curi pandang. Pause. Di game kedua kali ini tadi dari siapa tadi minta pause game ya? Atlas ya. Ya di game kedua early game-nya sudah kelihatan. Maksudnya dari agresivitas early game ya. Ternyata 1-3 terus buff yang gagal dicolong juga. Habis itu Lancelotnya mati nggak punya buff, sementara Leomordnya masih bisa dapetin 2 buffnya. Dan itu yang bakal jadi advantage untuk Jateng Gayeng sih. Untuk di mid game itu yang gue bilang hero-hero tuh kuat-kuat banget antara satu sama lainnya. Dan tadi tuh kalau lihat Jateng Gayeng tuh sekarat semua hero-nya. Kayak 2 hero-nya awalnya udah sekarat banget, terus datang tuh export gini. Abis yang kedua gini baru pada pulang. Baru pada pulang. Baru pada mundur dan bisa didapatin 3 kill berserta dengan Lancelotnya juga meskipun exportnya mati 3 tukar 1 di mana buffnya Lancelot nggak ada, sementara Leomordnya masih punya buff juga. Itu udah worth banget. Worth banget, advantage banget itu buat Jateng Gayeng. Kita akan lihat gimana kelanjutannya, tapi dengan early game yang sudah diselesaikan, bukan diselesaikan sih, dengan early game yang sudah dilalui dan dimenangkan fight-nya sama tim Jateng Gayeng, gue bisa katakan 70% gamenya akan agresif begitu terus sih sepanjang permainan. Bakal tabrak-tabrakan. Tadi kan dia awalnya nabrak duluan Jateng kan. Nabrak red buff, gagal, terus dibalikin tabrak blue buff. Gagal juga. Malah lebih gagal karena mati 3 gitu kan. Soalnya. Di posisi masalahnya kalau Lancelotnya tadi nggak mati mungkin masih oke lah. Tadi soalnya Lancelotnya mati karena kayak baru-baru masih ngambil buff, jadi dia nggak punya buff. Sementara lawan dia punya 2 buff. Betul. Itu yang bakal jadi sulit. Phantom Seed juga udah ada dari Leomord. Bisa langsung siap ngekontes. Tadi kan dekat situ kalau nggak salah tadi masih ada Kagura. Kaguranya keambil. Kaguranya tuh kabur terus turun. Akhirnya yang mati duluan malah sebelumnya Atlas. Iya, terus kan habis itu kan udah respawn. Terus datang lagi dia dari atas. Itu lagi pengen colong red buff tuh lagi di situ tuh. Itu kalau kena spike, kena kelihatan gitu kan, disikat. Abis bray. Phantom Seed, movement speed nambah, damage nambah.
Ada Phantom Storm kasih movement slow. Udah cuma tinggal puter-puterin pedang dia lompat gitu kan ya. Tapi buat teman-teman nih masih ada kesempatan buat teman-teman langsung share aja live streamingannya biar makin banyak pendukungnya Jateng Gayeng maupun Jatim Heroes gitu kan. Apakah Jateng bakal ngamanin 2 match Best of 3 series di hari ini? Tapi kita harus kasih semangat untuk Jatim Heroes karena Jatim Heroes lagi ketertinggalan banget nih. Jadi langsung aja di-share. Silakan teman-teman langsung share aja ya. Let's back to the game. Back to the game dan di top lane ada gempuran yang dilakukan tapi masih bisa bertahan dari cownya. Dua Dragon attempt terakhir sebelum dia tumbang. Bahkan dia nggak tumbang kayaknya kali ini dari cownya. Leomord Phantom State-nya kira bakal coba dikejar Phantom Storm. Terkena movement slow tapi masih ada bantuan juga kali ini dari Kagura dengan Umbrella Flea-nya. Memberikan movement slow, coba dicari dari Lancelot tapi nggak masalah, nggak ada bakal fokus objektif aja kali ini dari Jateng Gayeng. Oke. 1-4 menambah pundi-pundi gold lagi untuk Jateng Gayeng sekarang. Dan satu bisa si Turtle dulu. Iya, satu objektif juga udah berhasil diambil. Lito Wanderer dulu sih enak sih. Boleh. Sepaket tuh. Sepaket Lito Wanderer dulu yang diambil gitu kan, baru ngambilin dari satu Lito Wanderer lagi. Cuma kayak Atlasnya nggak mau ngasih, apa-apaan lu mau ngambil dua-duanya gitu kan. Tapi Atlasnya malah bisa dipanis sih kalau misalkan dia nggak mau ngasih. Ada dilepasin, Lito Wanderer langsung diambil dua-duanya kali ini sama Jateng Gayeng. Bakal langsung setup Turtle aja dibantuin sama exportnya Viraga Armornya masih setengah lagi bakalan ada. Tapi kayak dari Jatim coba ngekontes sih, lu lihat pergerakan Atlasnya perfect match ke depan. Hati-hati Osiris itu dia ada air strike-nya. Fatalik cuma kena satu orang tapi hati-hati Leomord. Leomord harus mundur dulu ke belakang di flickerin sama playmaker tapi ada bantuan. Nice dibalikin. Darahnya naik lagi bakal di fight back lagi kali ini Mammoth dalam masalah sekarang. Tapi untungnya perfect match kena stun. Cuma masih ada momentum dari Leomord, double kill sudah berhasil didapatkan. 2-1 dan Turtle-nya ke reset. Oke, sudah 10.500 kali ini network yang dipegang sama Jateng Gayeng. Sementara Jatim Heroes mau OTW 9.000. Sudah 9.000 sekarang. Wah, airstrike. Oke, sepertinya Kaguranya masih bisa escape. Masih bisa mundur dari Kagura. Sekarang Saradeta udah hero-nya yang bisa kabur-kabur dah. Iya, tadi Valir susah Pak kaburnya, Enggak Valir, bukan masalah ngapa-ngapa, itu jalan kayak ringkih buat ngelihatnya. Oke, masih berada di area Turtle Pit. Udah spamming lagi off throw, energy impact, trigger air strike. Di atas terjadi duel kayaknya Chow melawan Esmeralda, tapi di mid juga kayak udah ada bau-bau peperangan di sini. Stit dibuka lagi. 11.000, 12.000. Jadinya Turtle ini nggak ada yang nyolek, Pak. Iya, nggak ada yang nyolek. Itu dicolek sekarang sama Lancelot. Tapi Leomordnya lagi ini yang ngambilin buff dulu dia. Tapi mau coba disetil Insanity-nya, gue nggak tahu, kayaknya ini kecepatan. Masih ada darahnya dan sudah diamankan kali ini Turtle-nya sama Lancelot. Dia udah punya Immortal, Fatalik datang tapi masih punya Immortal dari exportnya Viraga Armornya juga udah ada lagi. Tapi tunggu dulu, playmaker sedikit offside sepertinya. Air strike yang bisa gue bilang cukup free, gak ada yang ngeganggu. Belum trigger, kira gak dikasih pula mega kill untuk Leomord. Ada Falling Star pun juga datang, Chow-nya berhasil terpick off dari 69. Tapi Osiris mengejar Kagura. Mahmoud juga berhasil terpick off. Kaguranya satu hit lagi, Phantom Storm berhasil didapetin killnya. 4 hero down kali ini menyisakan Esmeralda doang sendirian. Waduh, tapi Osiris kayaknya nggak dikasih pulang, mau coba di fight back. Ada Parsa juga datang, hati-hati dari Mars, bakalan mundur aja kayaknya. Dan itu lagi-lagi fight back yang bagus banget dari Jateng Osirisnya sih. Osiris gokil sih. Gokil sih, Osiris udah punya 5 kill malah. Oke, dan turretnya juga udah berhasil diambil. Lito Wanderer langsung dieksekusi aja, biar nggak usah pulang gitu kan. Darahnya balik lagi, ada regen HP, regen mana. Meskipun dia nggak dapat turtle ball, tapi dia dapat 4 hero itu worth parah sih. Iya, lu boleh ngambil turtle tapi gua ambil nyawa temen lu. Phantom State keluarkan terlebih dahulu, dia sempat nyalain momentum jadi ada efek up dibalikin lagi dulu. Sih. Bakal coba di fight back kayaknya kali ini di Dwarf Dragon Purifier langsung dipencet kali sama Esmeraldanya. Kufranya juga udah standby. Mammoth, hati-hati Mammoth. Bouncing ball, perfect match coba buat kabur, bisa atau tidak kali ini Mammoth masih bisa selamat. Air strike datang dari Parsa. Dan export pun harus tumbang juga, rupanya terjadi trade kill, solo kill dari Jawhead. Di area blue buff-nya bakal coba langsung dikejar. Gak akan dikasih blue buff-nya. Tapi blue buff sudah diamankan kali ini sama playmaker. Jit pun udah kena kali ini. Bakal coba ditendangkan. Terkena stun. Unstoppable Force juga keluar dari playmaker. Gak akan bisa selamat lagi. Bakalan down kali ini dari Jawhead-nya.
Tapi ya artinya Leo Morteng udah punya blue buff. Oh, air strike. Ya, ditendang ya? Galak. Enggak, kena ini dia. Oh, Turtle iya. resurrecting soon. Oke. Tahan emosi dulu, tapi Choudinya di atas. Itu dia. Way of Dragon-nya coba dibuka ke Esmeralda, coba dibalikin lagi. Tapi hati-hati karena di belakangnya udah ada Kagura yang coba berjalan. Di mid, Kufra tadi coba buat ngegangguin dari Lancelot-nya, coba buat di-attempt tapi gagal kayaknya eksekusi yang dilakukan. Esmeralda bakal coba nge-push, bakal coba di defense terus. Fokus saja karena Little Wonder dulu kali ini dari Leo Morteng, nggak mau gangguin dari Mammoth karena memang dia tank gitu kan. Mammoth hati-hati. Momentumnya coba dibuka lagi tapi udah ada efek juga Fataling. Masih bisa flicker ke belakang lagi. Masih ada Last Insanity. Duar. Dua hero kah? Di dive in, serius sih, dibikin 3 cuff, oke. Coba saja ejector tapi harus tumbang dari Leo Morteng. Cuman Kairanya untung berhasil terpick off juga. Tetap aja trade yang jadi imbang lagi, nggak jadi rugi si Jateng Gayeng. Air strike lagi, cukup free dari air strike-nya lagi-lagi. Kaguranya masih bisa mundur, di flicker, dikejar lagi, di ejector. 2 korban kali ini oleh Playmaker ya. Playmaker what a play. Dia ejector 2 kali ke arah inhibitor dan itu damage-nya sakit banget, nggak bakal bisa. Ini buy time-nya asik loh. Asal performance bahkan harus di-commit. Betul, tapi ini bisa banget. Turtle si Lancelot udah hidup juga. Tapi Leo Morteng juga udah hidup sih. Wah ini sih 2 orang korban loh. Perkara ngajar-ngajar hero tapi itu dia airstrike Phantom Seed sakit banget. Mas pun harus tumbang tershutdown kali ini sama Son. Dan kita lihat kali ini bakal coba dikejar lagi Mammoth. No, ganti target tershutdown sekarang dari Sonnya. Phantom Execution nice banget dari Kira. Ya, masih bisa mundur. Musuh pakai puncture, keluarnya pakai Phantom Execution. Tapi itu Parsianya so far so good. So far so good. Bloodlust X udah kelar juga dari Jeja. Ini Lambertnya belum punya damage sih, soalnya dia bikin Bloodlust X dulu. Iya. Jadi damage-nya belum terlalu gimana banget. Belum wow. Iya. Kasih ngadu sustainability aja dia. Gak apa-apa sih. Playmaker ejector lagi, Lancelot-nya incoming in 3, 2, 1. Close the door, mulai masuk tapi tunggu dulu di belakang. Masih bisa kabur rupanya kali ini masih ada turret juga. Answer lagi keluar kali ini. Oke, Saradeta masih bisa mundur. Ada Fataling juga keluar tapi atasnya berhasil terbang, bakal coba dikejar dengan Lancelot-nya. Kapi masih bisa ngedash. Ada Playmaker dengan ejectornya. Kapi masih bisa flickerkan. No, flicker ke area salah dan harus tershutdown kali ini. Lordnya langsung coba buat dieksekusi. Enggak, dia bakal ke arah Little Wanderer terlebih dahulu buat ngebalikin lagi darah dan juga mananya. Tapi dua langsung dipencet. Falling Star mode defensive juga langsung dilakukan, masih punya Immortal kali ini dari Xbox-nya. Bakal coba dikejar terus kali air strike lagi keluar tapi nggak kena karena siapa-siapa. Bakalan mundur dari Jateng Gayeng. Ngeriset kembali dulu kali ini pergerakannya. Tapi harus ngebayar berapa tadi? 2 lagi ya? 2 lagi harus dibayar. Maju lagi. Galak banget sang pangeran berkuda. Harus hati-hati kalau ketemu di jalan, bisa diinjak-injak, diputer-puterin, ditebas-tebas. Tapi Lordnya coba di bait doang sih sama Jateng Gayeng, biar di reset terus aja. Biar nggak ada yang bisa nyolek juga dari Jateng Heroes. Oracle. Ya tapi ngebet. Tapi ngeri banget dari tadi mainnya tuh Parsianya mulu yang tiba-tiba air track kayak sakit, tiba-tiba drop darahnya pada. Ya, 2 F-Dragon langsung datang kali ini tapi Petrosi juga langsung keluar, ada Airsec juga keluar, Falling Star datang, Mars dalam masalah sekarang kali ini didorong ke belakang. Ada Airsec juga tapi Playmaker juga datang kali ini mengejar posisi dari Son. Langsung jadi eksekusi, Sonnya berhasil terpick off juga rupanya kali ini BOD juga barusan kelar. Tapi Leomord sedikit offset di area depan, dia harus sedikit berhati-hati. Ada Torros juga, Torres juga udah mulai keluar, Leomord masih bisa mundur momentum tapi Petrosi sudah habis, Falling Star juga datang kali ini. Tapi Kira juga berhasil terpick off di tanggal 69. Dan kita lihat kali Jeja masih bisa bertahan dengan Viraga Armornya. Immortal masih punya Immortal, dia ejector ke depan kali ini, hati-hati terkena agro turret. Last Insanity defensif aja kali ini coba dilakukan. Dan Esmeraldanya masih bisa selamat, harus down juga rupanya 3 hero. Dan turretnya juga udah berhasil diamankan kali ini sama Jatim Heroes. Digangguin, gak akan dikasih untuk mendapatkan dari blue buff-nya. Revenge Bomb Simbol menghilang sudah kali ini dari jauh head Playmaker. Ya kalau lu sadar dari itu non-stop fight anjir. Iya non-stop fight bener. Kayak lu abis respawn langsung datang fight lagi. Respawn fight lagi. Tapi gue suka trend terjadinya tuh Leomord hilang, Lancelot juga hilang. Lancelot hilang. Jadi kayak head to head terus ya. Iya, head to head fair trade terus, nggak ada yang rugi banget, nggak ada yang untung banget.
Dan Leomortnya oke, dia ke arah Queen Wings dulu rupanya, ambil satu item defensif juga. Dan bakalan ke arah Endless Battle. Ya pantas damage-nya belum kerasa kan, beda sama Lancelot yang punya Heptasis. Sama OTW ke Endless. OTW ke Endless. Oke. Jalan-jalan di sini Chow-nya coba dapetin posisi dari Lancelot maju ke depan. Tyrant Rage, Tyrant Defense, Tyrant Rage kena 2, nice banget tapi masih ada Tonros. Phantom Execution ke belakang, Fatalin kena 2 orang, coba di backup tapi mana backup dari tim Jateng Gayeng. Itu dia ada Phantom Kira dalam bahaya. Kira masih ada Tonros, gak bakal bisa kemana lagi dan ada bouncing ball juga, coba bertukar double kill. Dia mainin sama Osiris tapi bakal jadi triple kill kah? Enggak, coba dibalas sama Playmaker, mana bantuannya enggak diratain ternyata sama Esmeralda. Masih ada Last Insanity. Dar karena 2 orang tapi Osiris ternyata kudanya udah habis dan bakal jalan kaki tapi bakal tewas mati begitu aja di tangan Esmeralda. Nah, Victor lagi harus teman juga kali ini. Oh my god, team wipe. Dia nggak punya lance. Bisa gak dia ngeluar? Enggak sih, susah. Cuma punya Esmeralda, agak lama kalau punya Esmeralda. Ya, lance-nya 9 detik. Ya enggak sih, udah respon semua. Udah pada respon semua, cowoknya dah. Kalau Esmeralda tuh agak lama. Nah kan udah pada respon 3 hero dari Spawn. Tapi 3 lawan 5 sih. 3 lawan 5, lasalnya Retribution sih. Kayaknya keambil deh sama Jatim Heroes nih. Kan tentu. Oh, nah kan Airstrike dulu. Nah lo maju lagi kali ini dari Dev, mulai coba diacak-acak dulu, cowoknya di depan coba diusir-usir dan Kira bakal fokus kali ini. Dia Lordnya berhasil dia oleh Parsa rupanya, dan Sixina pun harus tumbang, bakalan mundur dulu dari Jateng Gayeng. Nggak akan sehat lagi kalau di warnya diterusin karena ini kita lihat Esmeralda bakal coba mendorong bottom lane terlebih dahulu. Kali ini masih bisa wings by wings mundur dari Parsanya, kecuri ya. Tercuri dan lagi-lagi itu Parsianya seperti yang gue bilang, tiba-tiba ada aja airstrike indahnya dari atas. Bung Puyuh jatuh, jeder, Lordnya hilang ke arah tim Jateng Gayeng. Sekarang Leomord coba ngambil buff dulu dan ini kayaknya Lordnya bakal diikutin guys. Kayaknya iya, kata gue iya, coba reset dulu sambil nungguin respawn. Nah itu dia kan Falling Star Moon-nya udah keluar kali ini dari Mars, bakal mundur dulu dari zone kan. Itu dia airstrike coba fight back sedikit sebelum dia mati. Nice attempt, masih bisa wings by wings kan? No, dia harus tumbang tapi Mars kayaknya dia udah gak punya lagi Falling Star Moon. Masih backup Phantom Six mulai datang, Fatalin juga datang tapi Mars juga harus tumbang kalinya di tangan Leomord Osiris. Tapi atasnya 2 F-Dragon langsung datang kali ini dari Cho, harus down juga dari Mammoth. Mati 2 dan sekarang artinya bertukar 1 untuk 2, bisa nge-push 1 objektif harus dari Jateng Gayeng. Di atas ya langsung dieksekusi karena atas minionnya masih gede. Masih gede minionnya, langsung tembus. Set up ke arah atas aja. Masih ada 1 dari gerobak beca, Crash Gear, Siege Creep, gerobak. Apalagi ada 1 inner turret udah cukup gitu kan, nggak perlu terlalu nafsu ya, terlalu greedy. Cukup 1 aja dulu. Ya nggak boleh terlalu greedy juga, tapi itu benar-benar nice play tadi dari Pars ya. Kalau itu Lordnya untuk Jatim mungkin sekarang kondisinya udah buat Jatim banget gak sih? Iya. Tapi kalau ini lu lihat networknya ya dari awal di tengah naik turun di tengah naik turun gitu coy. Tadi kan awalnya sempat dipegang sama Jateng Gayeng kan, terus ditengahin lagi, dipegang sama Jatim Heroes, dibalikin lagi, buat Jateng lagi, ntar ditengahin lagi tapi ditabrak kayaknya ada ejector, ditendang lagi ke belakang menggunakan Wave Dragon tapi diarahin lagi ke arah Saradeta. Oke, Iron Rage-nya ke arah Jawet bakal menghilang begitu dari Playmaker. Mammoth di arah belakang juga bakal diinjek-injek sama Osiris menggunakan Leomordnya tapi export masih jauh. Ini artinya fightnya 4 lawan 3. Tapi masalahnya Jawhead udah nggak ada, Parsanya dia harus mundur karena dia bertemu dengan Esmeralda. Berhasil digocek dari Falling Star Moon-nya juga ya di area mid. Tapi Cho-nya lagi berduel dengan Esmeralda, bakal coba dikejar terlebih dahulu. Cuman masalahnya Tara Defense coba buat mundur. Oh no, terkena ke arah Mammoth langsung aja. Splitter mundur, Esmeralda juga nggak bisa ngejar lagi posisi dari Chow-nya yang udah sekarat banget, mundur dulu dia. Hampir aja itu Chow-nya tadi mati, sudah tipis banget tipis. Coba Tyrant Revenge lagi ke arah depan tapi masih ada Umbrella Free juga dan sekarang coba dibakar menggunakan Fire Missile juga. Feather Airstrike, Mammoth coba ke arah depan, dipataling begitu aja. Masih ada Last Insanity belum ternyata. Wave Dragon. Wave Dragon sekarang kaburannya meninggal begitu tapi Kira datang. Phantom Execution nggak kena. Sakit banget.
Dibalikin Kira harus berhati-hati. Belum mati dari cowoknya, Kiranya berbahaya banget. Kira harus down. Terkena agro turret, 2 hit agro turret kali ini, nice banget bait dari Cho. Parsanya juga gokil backupnya. Terus bakas Okro energi impact aja, cepet tangannya ya. Kayak barengan kayak set. Jangan dia makin dingin lagi men. Ya enggak dong, enggak gitu dong. Sepertinya inner turret tim itu akan menjadi milik Jatengayang, udah berhasil diamankan juga kali ini, tapi kayaknya masih belum bisa buat masuk ke area base-nya Jatim Heroes. Airstrike terkena stun lagi, oke diusir lagi, Artar Revenge kayaknya nggak jadi. Tapi sementara itu Osiris lagi coba dikejar-kejar, masih bisa mundur dari Osiris. Bakalan initiate retreat kayaknya kali ini. Esmeralda Mars nggak akan ngasih pulang dari Son yang bakalan tumbang. Bakalan mundur dulu kali ini teman-teman dari Jatengayang. Bakal dibantu sama Kufra dengan bouncing ball-nya, bakalan mencar kayaknya kali ini, dan Lordnya udah mulai spawn juga. Phantom State coba di fight back kali ini sama Leomord, tapi harus hati-hati karena udah mulai berkumpul semua pemain-pemain dari Jatim Heroes. Leomord masih bisa mundur, dia cuma di tangan Mars, harus mundur dulu. Ini bakal jadi titik balik untuk Jatim Heroes sepertinya. Dan kita lihat Jauhead berhasil terpick off juga playmaker. Kali ini masih ada Kufra juga bakal jadi tahan badan di depan. Masih bisa Jikundo cabut aja kali ini dari 69. Dan Lancelotnya lagi coba eksekusi dari area Lord. Gak mau kena steal lagi kayaknya kali ini, karena parsanya nggak ada. Gua nggak tahu bisa dicuri atau enggak, tapi Kira darahnya udah low, dan Mamot juga bakalan tumbang kali ini. Relasi Sanity, Flicker maju Saladeta, tapi nggak kena, ada Volley Moon, 2 dari defensif dilakukan juga. Bakalan mundur dari 69, dikejar terus, harus down, dan Lordnya ke reset. Jatim Heroes belum bisa mendapatkan dari Lordnya, cuman Mars sangat strong kali ini di area mid. Saladetanya mati lagi di tangan Parsya, kan gue bilang Parsyanya tuh tiba-tiba ada airstrike jatuh aja. Dan Lord yang gagal diambil oleh Jatim Heroes ini nggak bagus, Leomordnya hidup. Ini malah jadi kayak momentum buat Jatengayang buat ngambil Lord gak sih? Saladetanya mati, Mamotnya mati, tapi kayak Mamotnya 10 detik lagi hidup sih. Tapi ini bisa ngapain dulu gitu dari Jatengayang? Bisa ngebuff dulu, bisa nge-press lane dulu, bisa setup dulu ke arah Lord, ataupun bisa ngebait. Bisa ngegeng, cari pick off tambahan gitu kan. Gila sih Jatengayang. 24 tiba-tiba di fight 32. Fight back. Akhirnya bermain dengan Queen Wings, rupanya nyari cooldown reduction sama item defensif juga dari Lancelotnya. Lancelotnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu gimana gitu. Iya, nggak ceng. Iya, nggak segala kayak Hayabusa dia tadi. Betul. Mainin quad shadow-nya sampai offset. Agro tower. Itu di atas. Leomordnya sih gue suka sih. Nah, Kiranya coba maju di tabrak. Diseret lagi, Kira bertahan. Satu hit. Phantom Storm. Digocek juga. Bye-bye. Oke, masih ada Force. Idi masih bisa mundur. Perfect match langsung datang juga. Fataling harus kuman juga rupanya kali ini. Leomord berhasil terpick off juga. Parsa juga harus down. Kali ini masih bisa dibalikin rupanya sama Jatim Heroes. Flicker mundur kali ini dari Dev. Tarifes mundur juga keluar. Coba dikejar sama Saradeta. Masih ada Tarres juga. Dia masih punya Immortal. Masih coba bertahan dengan pasif heal-nya. Bong simbol. Nice banget kali ini. Buy time yang dilakukan. Bisa selamat atau tidak kali ini. Ejector lagi. Tarifes. Bong simbolnya masih cooldown. Tapi harus tumbang juga rupanya kali ini. Tapi ada pertarungan Esmeralda versus siapa itu di arah bawah. Ekspor rupanya, dan Chow-nya juga kayaknya berhasil dapetin kill kan? No. Dia lagi ngumpet. Inhibitor yang ambil. Bakal coba buat mengejar kali ini. Inhibitornya di mid udah berhasil diamankan. Chow versus Jauhead kali ini kita lihat dua langsung datang. Itu dia langsung cabut aja dari 69 karena terlalu sakit dari smart missile-nya. Dikejar Flicker mundur langsung cabut aja karena di situ juga udah ada Mars Esmeralda dan ikutan join buat ngeroyokin posisi dari Chow. Lu sadar gak sih si Atlas Mammoth udah mati 11 kali? Gila 11 kali pak. Mammoth mundur dulu, Lordnya lagi di setup, bisa dikontes atau enggak, kali ini bisa dicolong atau enggak. Lordnya masih bisa sebenarnya kalau mau dikontesin sama Jatengayang, tapi udah kedatang dari Lancelot terkena airborne. Ada penundaan terjadi kali ini, kita lihat Lordnya sepertinya akan bisa diamankan, tapi Parsai mulai datang, cuma Lordnya berhasil diamankan. Dua mereka langsung keluar juga kali ini. Posisi dari 69 dalam masalah dia harus down. Leomordnya kayaknya kalau udah late game harus ini deh, kayak lu boleh naik kuda tapi banyak banget stoppernya gitu, banyak banget ngetin lu dari ngapa-ngapain, kayak bergantung banget sama teman-temannya buat dapat free hit di depan. Lord yang udah berhasil diambil, bergerak ke arah atas. Exportnya bakal nge-clear wave minion yang ada di bawah terlebih dahulu. Udah punya BOD Anas Battle. Ini udah 6 slot sih. Ya kalau dia mau jual sepatu, beli
BOD lagi. Ya, BOD lagi, YOLO atau mau bikin Rose Gold Meteor juga boleh. Rose Gold enggak sih. Rose Gold oke sih kalau dia mau main balance gitu kan. Ada sedikit defense-nya juga kan dari absorb-nya. Live build. Kalau sekarat. Tapi udah mulai bergerak Lordnya di atas. Lordnya ada di atas sekarang. Kali ini kita lihat bisa di-defense atau tidak dari Jatenggayen. Lordnya udah nge-charge ke arah top lane. Kali ini bakal diusir dulu dari Parsanya karena revenge mulai masuk. Kali ini bakal sudah datang. Airstrike-nya siap keluar kali ini dari Parsanya. Free banget, Fatalin juga keluar, bakal mundur dari Kira karena di situ Rose Gold Meteor sudah nyala dan harus mundur. Dua turret sudah hilang kali ini di mid dan juga di atas. Di bawah juga bakal coba jadi next target untuk teman-teman dari Jatim Heroes. Falling Star lagi Mar, coba bertahan adalah Sanity Airstrike lagi masih bisa mundur karena di situ ada Jit Kun dan sangat bagus sekali. Dan kita lihat Leo Morte berhasil dapetin posisi dari Atlas juga. Oh, dikejar Dark Dragon, ditendang juga hilang langsung 3 hero down. Kali bakal coba dilurusin atau tidak kali ini oleh Jatenggayen. Jatim Heroes dalam masalah sekarang kali ini bakal coba nge-defense di bawah sebentar dari Jatenggayen. Leo Morte-nya di retri. Nice banget dari Lancelot-nya. Minionnya belum maju. Nice time kali ini dari Lancelot. Ih, gila kelas banget tadi retribusinya dari Lancelot, tapi coba diusir sama Kufranya. Kayaknya susah sih kalau straight kalau gini kisahnya. Dia bertiga. Akhirnya ngejarin Lance. Dia ngejar Lancelot. Iya. Jadi susah kalau ngejar Lancelot. Maksud gue tuh masih 10 detik. Masih ada chance sih sebenarnya kalau dia mau kelarin. Ada chance, tapi kayaknya udah split ke bawah. Tapi kayaknya kalau dapetin Lance-nya dulu bisa sih, ada Winter Dragon. Iya. Oke, dia tumbang. Harus awas dari Parsanya, sepertinya masih bisa ditahan kali ini sama Jatim Heroes. Leo Morte datang sih. Oke, Leo Morte udah mulai datang, Phantom Stick-nya juga mulai datang kan. Kira bakalan tumbang. Cuman kita lihat, masalah di sini Mars tuh strong banget, Bray. Iya. Esmeraldanya strong banget ini. Esmeraldanya bukan sembarang Esmeralda, ini Esmeralda. tank, ini Esmeraldanya tank. Ini udah sering denger lagu Lati dia, makanya kuat. Lati. Lihat aja lu, dia udak gitu. 3 lu masih digas terus. Lihat absorbnya, Falling Star masuk lagi, coba dikejar terus. Phantom Titan nggak ada, kali ini dari Leo Morte udah ada sih sebenarnya. Kayak tadi kalau dia strike kelar sih. Gue juga berpikir kayak gitu, tapi dari awal dia langsung ada 2 yang ke bawah, 1 ke atas, bisa 2 doang kan. Iya, karena ngejar Lancelot tuh, Dragon langsung datang juga, dia masih punya Immortal tapi nggak masalah. Kalian karena sini masih ada Leo Morte, ada juga dari Esmeralda, Falling Star Moon. Tarrai juga langsung keluar, bakal fokus ke arah jauh terlebih dahulu dan ada atas Fatalingnya. Oh, nggak ada siapa-siapa. Chok slam angin, flicker mundur kali ini dari Playmaker. Tarrai revenge coba dikejar atau tidak kali ini, hati-hati Leo Morte karena Phantom Fit Anda sudah habis. Masih punya momentum, Mammoth harus sedikit berhati-hati juga kali ini. Mammoth gamenya game sakit lagi ya. 25 menit lagi, tapi nggak apa-apa karena ini gamenya game ini sih. Apa? Ya game panas, emang game panas. Game panas, Bray. Wajar gitu. Ini Leo Morte hyper carry late gamenya, gue tuh nggak sukanya Leo Morte karena dia bergantung banget kudanya, iya. Betul. Bawa tendang ke belakang kan enggak, ternyata ejector dulu flicker. Mau tendang Playmaker dalam bahaya sekarang. Coba ada Feather Attack dalam bahaya sekarang. Playmaker tumbang itu aja, coba dibalas. Fatalingnya kena 2 sekarang tapi masih ada Last Insanity. Coba nge-backup Last Insanity dar, tapi Marsnya dikejar di sisi kanan. Coba dikejar duluan, Esmeraldanya dipisahin dari teman-temannya. Esmeraldanya akhirnya mati, 2 mati. Nggak ditukar apa-apa dan Lancelot coba untuk cutting minion kah? Ini straight mid bisa banget gak sih? Straight mid bisa sih harusnya. Tapi kayak dia ingin main tapi kalau lu mau nge-lord masalahnya Jatim Heroes tuh punya retribution. Colong-colong manjanya itu loh. Nah, ini diusir, ini mesti diusirnya sampai ke ujung-ujung. Sampai mentok. Kalau lu ngusir cuman range retribution, dia bisa tinggal puncture retri ke, Phantom Execution retri ke. Dua-duanya Lordnya sedikit lagi Phantom Seed sudah dikeluarkan juga kali ini. Bakal diusir dulu pergerakan dari Jatim Heroes. Kiranya masuk. Kali ini masuk. Oke, masih diamankan. Masih ada Fataling juga kali ini. Kira kena airstrike darinya sekarang banget. Kira bakal coba dikejar sama Parsa tapi dia juga gak bisa terlalu jauh. Sementara Mammoth juga berhasil Gak lu lihat minionnya. Kira langsung coba buat langsung aja strike and Kiranya di area base. Lordnya muncul. Udah juga dari Chow. Gak bisa. Kira harus mundur dulu kali ini, bakal dikejar sama Chow. Jit Kun kena dan bakalan bye-bye. Lordnya udah mulai bergerak juga di area mid.
Dan kita lihat Kufra bakal balik lagi. Nice banget dari Chow untuk dia cepat banget menyadari apa yang akan dilakukan oleh Kira. Betul. Karena tadi mereka kayaknya lupa kalau mereka udah nggak punya 2 inhibitor. Iya. Nah, tiba-tiba nge-push aja playmaker, coba bertahan lagi mundur ke belakang, tapi Lordnya sekarang ke arah mid. Ini bener-bener mid only buat Jateng Gayeng. Go big or go home sih gua rasa di sini. Go home sih. Leomord yang 15 detik lagi. Ya 4 lawan 3. Dia bakal ke bawah sih, dia bakal ke bawah. Lordnya bakal ke bawah biar dapetin 1 turret juga. Oke, biar imbang artinya posisinya. imbang dulu. Cari imbang tapi Parsanya coba dikejar di sini, masih ada Purify di nice banget. Winter Tranco-nya coba menyelamatkan diri tapi masih ada Kagura di arah belakang coba ngelemparin payungnya, tapi lu lihat ya Chow-nya di atas. Chow-nya dan Lordnya belum mati, masih coba nge-push minionnya ke arah base. Ke mid lagi coba dibagikan sama Playmaker berbahaya banget, masih punya immortality tapi dibakar terus sampai gosong sampai meledak, akhirnya immortal pecah. Datang lagi Osiris. Oke. Kalau tuh lihat Chow-nya masih buying time di area depan. Di bawah turret, di atas turretnya sudah hancur. Menyisakan 1 doang di bawah. Enggak, rupanya di bawah juga udah hancur. 3-3-nya sudah hancur. Maksud gua kalau gini reset lagi nih. 3-3-nya udah hancur, tapi lu lihat Tarasya kena kali ini. Kaguranya Saradeta masih bisa mundur ke belakang. Ada Fatalin juga kali ini masih punya Toros. Phantom Execution nggak kena Tarasya. Masih bisa 2 F-Dragon kali ini, kita lihat masih bisa mundur atau tidak. Masih bisa flicker, cabut aja. Oh no, Kaguranya Saradeta bakal coba buat buying time, masih punya Immortal, tapi di sini Osiris dengan Phantom Stick-nya berhasil dapetin kill. Esmeralda bakal langsung diganggu, ini dia kekasih yang lagi berantem. Kufra dan juga Esmeralda bakal bertemu satu sama lain. Absorbe terlalu tebal. Orang ketiga kali ini orang ketiga mulai datang dari Leomordnya. Momentum juga datang, tapi Esmeralda hati-hati. Polistar Moon, tapi tunggu dulu. Chow-nya masih bisa mundur. No, udah bakalan tumbang juga rupanya dari Chow. Masih bisa ditahan. Esmeralda bakal coba buying time kali di area bottom lane. Tapi lu lihat dikejar, masih ada bantuan airstrike langsung datang lagi, diusir mundur. Bottom stage. Oke, Polistar Moon defensif juga langsung dilakukan kali ini sama Mars. Oh no, masih ada backup perfect match dari Atlas. Masih bisa ditahan kayaknya kali ini sama teman-teman tim Heroes. Dikejar terus Phantom Storm. Perfect match coba untuk escape aja, move speed tambahan dan masih bisa ditahan sama Jatim Heroes. Reset lagi, kita balik lagi ke titik 0 menit 0 lagi karena ini kita balik lagi ke titik game pertama ya. Titik game pertama lagi dan Kufranya di arah depan, hati-hati. Bouncing ball coba dibuka lagi tapi masih ada Phantom Stick mau dibuka, didorong lagi. Mamotnya masih punya Immortal. Fatalin karena 1 orang ada backup air strike yang sakit banget. Fatalin sisa di Playmaker, sisa sedikit darahnya di-flickerin sama Xborg, harusnya mati sih tapi di bawah masih ada peperangan antara Mars melawan Osiris. Diinjak nggak kena, digocek. Jauh ya bakal tetap mati sekarang. 4 lawan 4 tapi bakal hidup cepet. 1 detik lagi ada strike. Ini Parsanya PR banget sih. Lu kalau nggak bunuh Parsa nggak bisa menang. Nggak bisa menang, Bray. Lu nggak bunuh Parsa, Bray. Sumpah. Mundur dulu, reset lagi. Dan itu sebenarnya tugasnya si Lance buat masalahnya sih susah mau nempel. Ada Chow, ada Leomord, ada Kufra, Pak. Dia mau nempelin Parsa juga PR itu. Chow-nya biasanya kan di depan tuh. Kalau dia harus muternya ke ujung. Iya, kalau dia lagi air track Iya. Malefic Roar kan, udah beli Malefic Roar dia buat nge-push biar lebih cepat juga. Ada tambahan physical pain juga. Pengen langsung ke straight gitu sih. Aduh, Lord keempat udah spawn. Javu nih Lord keberapa gue udah lupa. Lord keempat. Langsung dicoleng. Ini bakal jadi bad Lord sih menurut gua dari Jateng Gayeng. Karena lu lihat Parsanya tuh. Udah standby ya. Coba bakal jadi bad Lord sih. Lord gitu ya. Iya, bakal jadi bad Lord. Coba speed push sih. Tuh, Chow-nya juga speed push. Nah, tapi diping-pingin sama Jauheadnya kayaknya nggak akan ke arah Lord, dia coba pengen duel dulu. Nah, ini bakal jadi bad Lord nih. Lu milih aja, lu mau defense atas apa kontes ini Lord? Iya, karena colek banget. Tuh. Oh, masih betul. Diusir dikit-dikit ya kan. Mamot dari sekarang biarin aja Lordnya, biarin di reset, tapi Mamot masih bisa flicker mundur. Untungnya kali ini Polistar Moon dua strike menuju ke arah Mars. Hati-hati dari Mars, darahnya udah mulai sekarang juga, adalah sisanya juga udah mulai datang. Masih bisa mundur rupanya dari Mars kali ini. Jauhnya juga udah mulai datang dari area atas. Airstrike dan Tom bakalan tumbang kali ini. Ada Phantom Seed lagi datang. Playmaker masih bisa ejector lagi, tapi Leomord Osiris harus mundur terlebih dahulu karena Esmeralda Polistar Moon yang nggak kena. Tapi mundur dulu, langsung coba retreat. Tapi Mars mundur ke area yang salah kali ini. Masih punya ejector juga Phantom Storm. Marsnya masih bisa mundur. Di flicker, Dwarf Dragon. Playmakernya pun tumbang, begitu juga dengan Marsnya. Kira bakal jadi next target, nggak bisa tembus lompatannya.
Masih punya Immortal tapi Toros gak bisa menyelamatkan dari Lancelot. 3 tukar 2 lagi dan ini kayak reset langsung lagi. Didorong sih. Bawahnya masuk masih Pak. Ada Kagura. Oh iya bawahnya masuk. Bawahnya masuk. Bisa. Bakal langsung aja didorong. Kayaknya red buff aja untuk make sure ini bisa dimenangkan kali ini sama tim Jateng Gayeng. Minion masuk. Bakal coba dibersihin dulu. Taruh defense lagi kayaknya tapi kena karam. Osiris tinggal Mammoth, Osiris. Bakal fokus aja tapi kan hati-hati gitu kan. Kudanya udah turun. Di mid juga Explore lagi melakukan push juga. Biar 2 lane masuk. Bisa ditahan atau 3 karena 25 detik lagi. Tapi kayaknya Jateng Gayeng memilih untuk mundur. Setup Lord aja lebih baik kali ini untuk teman-teman Jateng Gayeng. Oke, udah ada call ternyata lebih pilih ke arah Lordnya. Lord keempat harusnya kalau ini dapat sih ending scenario sih. Ini dapat ending scenario sih. Kecuali dicolong, gua nggak tahu lagi. Dicolong susah sih kayaknya sih. Kagura, masa iya kan Kagura kan. Oke, airstrike dibantuin tuh biar cepet. Ah, kita lihat Lordnya Fatali. Tercuri beneran. Dan Osiris juga tershutdown. Kagura aja bagus banget Saradeta. Wah, Lord keempat bro. Rico-nya di cancel juga, gak dikasih pulang. Injektor airstrike Saradeta. Dapat MVP kali ini sepertinya untuk game kedua. Ini MVP series sih kalau udah kayak gini. Waduh. MVP series no matter what Kagura Saradeta. Kalau tadi dia game 1 jalan-jalan doang pakai Valir. Waduh. Gue udah nggak tahu lagi yang mana yang core mana yang support. Gue udah nggak tahu lagi dah. Nih bakal menang siapa udah kagak tahu lagi dah gue dah. Wah ini langsung didorong sih distraksi karena Leo Morte masih 20 detik lagi. Dan sadarnya udah sekarat banget. Ada Taras air strike terakhir sebelum dia mati. Playmaker bakal tumbang langsung aja di diving Jit Kundo. Langsung 2 strike juga datang dari Chow-nya. Lordnya belum ke defense. Lordnya belum kena kill. Sepertinya bakal bisa declaring kali ini sama Jatim Heroes. Bakal masuk game ketiga kayaknya. Game 3 Israel dan Jatim Heroes. Gua speechless play. Gue minum. Speechless. Jatim Heroes. Saradeta. Itu MVP bukan Esmeralda. Udah bukan Saradeta. Saradeta MVP-nya udah. Mana? Saradeta MVP-nya udah. Sareta Uriga mana? Iya sih, Saradeta Uriga mana? Itu sebenarnya